Oke guys, kali ini aku ingin sharing tentang mekanisme penyaluran bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen. Adapun informasi ini aku ambil dari Ditjendikti Kemendikbud. Oke, jadi langsung saja. Adapun bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa kuota internet atau paket data untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Jadi direncanakan mulai bulan ini, bulan September, hingga nanti bulan Desember 2020. Oke, jadi ini detailnya. Adapun kriteria dan persyaratan penerima bantuan, untuk siswa lebih kurang sebesar 35 GB per bulan selama 4 bulan, kemudian mahasiswa 50 GB per bulan sama ya selama 4 bulan. Kemudian untuk guru 42 GB dan dosen 50 GB per bulan. Ya, jadi adapun syarat-syarat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu harus memiliki NIM, kemudian dosen NIDN ya, jadi nomor induk dosen nasional, kemudian memiliki nomor ponsel yang aktif. Nah, ini tentu saja yang paling penting ya. Kemudian mahasiswa dengan status aktif pada tahun akademik yang berjalan. Dan begitupun dengan dosen juga harus berstatus aktif. Oke, kemudian ini alur verifikasi dan pengelolaan programnya. Jadi di sini ada data awal, entry data oleh perguruan tinggi melalui mekanisme PDDikti. Jadi untuk mekanisme entry datanya bisa langsung dari PDDikti atau bisa juga melalui aplikasi Sister. Nah, ada dua tahap untuk entry data, yaitu entry identitas yang selanjutnya diverifikasi secara sistem, kemudian entry nomor HP setelah melalui proses verifikasi. Jadi di sini data warehouse-nya ya di PDDikti melakukan verifikasi. Adapun hasil dari verifikasinya berupa data unik dan tunggal, kemudian kode PT, kemudian PDID, jenjang pendidikan, dan nomor ponsel. Ya, jadi jika semua data-data ini benar ya atau terpenuhi, maka akan langsung masuk ke mekanisme selanjutnya, yaitu masukkan nomor HP ya berdasarkan data awal yang tadi sudah di-entrykan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian langsung ke pengelolaan, maka bantuan kuota internet akan langsung disalurkan, kemudian akan dilakukan monitoring, evaluasi, kemudian pelaporan ya secara berkesinambungan ya selama 4 bulan. Kemudian yang tadi kalau misalnya tidak terpenuhi, datanya harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, kemudian pengelolaan program ya, jadi kalau kita lihat di sini ada tanda panah, hasilnya akan kembali disimpan di dalam data warehouse PDDikti. Kemudian mekanisme penyaluran bantuan, pengelola PDDikti perguruan tinggi tempat mahasiswa wajib terdaftar di data PDDikti. Jadi alamatnya di pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian pengelola PDDikti PT memasukkan data mahasiswa dan aktivitas kuliah mahasiswa pada tahun akademik 2020-2021 ke aplikasi feeder PDDikti. Jadi mahasiswa yang bersangkutan harus dalam kondisi aktif. Kemudian pengelola PDDikti PT memasukkan data dosen ke aplikasi backend PDDikti atau aplikasi sister PDDikti. Kemudian pengelola PDDikti PT memastikan data mahasiswa telah dimasukkan ke dalam feeder PDDikti, baik yang sudah mengisi nomor ponsel atau yang belum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan verifikasi dan validasi data nomor ponsel mahasiswa dan dosen yang dilakukan melalui aplikasi pddikti.kemdikbud.go.id/kuota internet. Jadi apabila semua data nomor ponsel mahasiswa dan dosen sudah selesai diverifikasi oleh provider, maka dikembalikan lagi data tersebut ke aplikasi pada alamat yang sama seperti sebelumnya. Proses verifikasi oleh provider akan dibantu oleh sistem yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Oke, jadi apabila semua datanya valid, maka pimpinan PT membuat surat pertanggungjawaban mutlak atau
SPTJM dan mengupload SPTJM tersebut ke dalam aplikasi di alamat yang sama seperti alamat sebelumnya. Jadi apabila masih ada data nomor ponsel mahasiswa dan dosen yang belum valid, maka pengelola PD Dikti PT melakukan perbaikan data nomor ponsel mahasiswa dan dosen. Dan perguruan tinggi wajib melakukan pembuatan SPTJM kembali berdasarkan hasil perbaikan yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya ada perubahan ya, seperti ada perbaikan nomor ponsel atau penambahan pemutakhiran nomor ponsel dan mahasiswa dan dosen, SPTJM harus dibuat kembali. Data yang sudah valid dan tercantum dalam SPTJM akan diberikan kepada sistem verifikasi ponsel yang diselenggarakan oleh Pusdatin untuk selanjutnya dilakukan penyaluran. Oke, sekarang mekanisme penyaluran. Jadi pengelola PD Dikti, LL Dikti bertugas untuk memantau pengiriman surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh PT swasta, sedangkan untuk PT negeri menjadi tanggung jawab pengelola PD Dikti pusat pada Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi. Kemudian dari provider seluler sendiri, mekanisme yang dilakukan yaitu menarik data setiap hari sampai masa batas waktu penyaluran kuota. Nah, adapun variabel data yang ditarik oleh provider yaitu ID dari peserta didik atau ID dari mahasiswa, kemudian tingkat pendidikan, nomor pokok sekolah nasional, dan tentu saja nomor ponsel. Provider melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel. Provider mengirimkan kembali hasil verifikasi dan validasi ke Pusdatin dengan kriteria aktif atau tidak aktif, kemudian jenis kartunya apakah pasca bayar, kepastian nomor bisa menerima kuota, nomor tidak ditemukan, dan masa berlaku kartu. Kemudian provider mengirimkan kuota berdasarkan SPTJM yang dikirimkan oleh Pusdatin, dan provider menginformasikan hasil pengiriman kuota berdasarkan status keberhasilan pengiriman ke Pusdatin. Oke, kemudian tentu saja setelah dilakukan penyaluran juga dilakukan monitoring ya untuk menjaga kesesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan di lapangan dan meminimalkan kesalahan dalam proses implementasi sehingga sepenuhnya dapat dimanfaatkan pada kebutuhan pendidikan. Jadi di sini yang ditekankan adalah ketepatan sasaran bantuan kuota. Kemudian bantuan kuota akan diberikan selama lebih kurang 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian selain monitoring juga dilakukan evaluasi, dan di sini terdapat mitigasi terhadap beberapa risiko yang mungkin terjadi di lapangan. Yang pertama, mahasiswa yang belum mengisi nomor ponsel ke dalam PD Dikti. Adapun mitigasinya, pengelola PD Dikti perguruan tinggi mengisikan nomor ponsel ke dalam PD Dikti feeder. Kemudian kesalahan penulisan nomor ponsel pada database PD Dikti, mitigasinya perbaikan lewat aplikasi PD Dikti feeder. Dosen yang belum mengisikan nomor ponsel ke dalam PD Dikti, pengelola PD Dikti PT mengisikan nomor ponsel melalui laman PD Dikti atau dosen yang bersangkutan melalui laman sister. Kemudian kesalahan penulisan nomor ponsel pada database PD Dikti, perbaikan melalui laman PD Dikti atau dosen yang bersangkutan melalui sister. Hasil verifikasi dan validasi oleh provider, nomor ponsel tidak aktif, nomor ponsel pasca bayar, kepastian nomor bisa menerima kuota, nomor tidak ditemukan, masa berlaku kartu, nomor ponsel. Mitigasinya, provider mengirimkan kembali hasil verifikasi dan validasi ke Pusdatin. Kemudian mungkin di beberapa daerah terdapat mahasiswa yang tidak memiliki akses internet 3G dan 4G. Mekanisme mitigasi yang diberikan, nomor ponsel mahasiswa tidak mendapatkan injeksi kuota dari provider. Kemudian untuk nomor ponsel pasca bayar masih proses komunikasi dengan provider. Kemudian mahasiswa yang belum terdata aktivitasnya pada tahun 2020-2021 tidak bisa mendapatkan bantuan ya. Mitigasinya, pengelola PD Dikti perguruan tinggi mendatakan aktivitas perkuliahan mahasiswa pada semester ganjil
2020-2021. Penerimaan mahasiswa baru selesai setelah bulan September, mahasiswa baru bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan pada bulan berikutnya. Oke, kemudian ini dashboard pemantauan dan evaluasi data isian nomor handphone mahasiswa dan dosen, yaitu terbaru atau terupdate tanggal 4 bulan September 2020 pukul 5:38 AM. Jadi untuk mahasiswa, persentase nomor HP yang terisi yaitu sebesar 26,59%, emailnya 27,19%, kemudian untuk dosen, nomor HP yang terisi sudah 36,91%, dan email 72,54%. Oke, mungkin demikian informasi yang bisa saya sharing tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan kuota internet untuk mahasiswa dan dosen, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.